Pernah nggak sih kamu capek banget cuma gara-gara terlalu banyak bicara? Halo, bro. Bayangin hidupmu kayak baterai HP habis terus karena notif, chat, opini orang. Dunia ini ramai banget. Semua mau didengar, tapi jarang yang dengerin. Kamu mungkin lelah bukan karena kerja keras, tapi karena energi terkuras buat jelasin diri, bela diri, atau pura-pura oke biar diterima. Diam sering dicap lemah, penolakan, atau cuek. Padahal, diam itu kekuatan paling murni, nggak butuh like, nggak takut hate. Pernah mikir nggak, apa jadinya kalau kamu berhenti jelasin dan mulai amati? Dalam stukisme kuno, diam bukan kosong, tapi kendali diri level dewa. Saat orang berebut suara paling kencang, kamu simpan makna dalam hati. Suara paling jernih sering lahir dari kata yang nggak diucap. Mungkin sekarang kamu lagi di fase itu, muak drama, jenuh keramaian, mulai suka sendiri. Itu bukan kabur, itu upgrade. Fokus ke diri, lepas yang gak perlu, hidup jadi tajam. Hari ini kita dalemin. Diam sebagai senjata, fokus sebagai armor, disiplin sebagai mesin. Tonton sampai akhir, ada twist yang bikin kamu bilang, wah, gini toh? Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan insight gila. Yuk, gas, musik transisi energi tapi tenang. Poin 1. Fokus diri bukan egois, tapi fondasi. Pertama, fokus ke diri sendiri itu bukan egois, tapi oksigen. Pernah nggak sibuk mulu tapi hampa? Kayak lari di treadmill, gerak, tapi stuck. Kita sering ikut arus karena semua orang gitu. Belajar senengin orang sebelum paham kebutuhan sendiri. Kapan terakhir kamu truly hadir buat diri? Epictetus, filsuf stoik, bilang, kontrol cuma pikiran dan tindakanmu, bukan opini orang. Fokus diri bukan tutup mata dari dunia, tapi buka mata ke dalam. Ilmiahnya, teori self-determination, gerak dari nilai pribadi bikin dopamin stabil, otak sehat, nggak haus validasi. Tapi susah, ya, berani sepi, beda, dicap aneh. Tapi coba bayangin, duduk di warung kopi sendirian, nulis buat paham diri, tolak ajakan nggak perlu, senyum karena damai. Hidup bukan soal sibuk kelihatan, tapi dalam tahu arah. Energi mahal banget, jangan buang buat yang nggak nambah. Renungkan, kamu masih habisin hari buat ekspektasi orang, atau udah pegang kompas sendiri? Fokus diri bikin kamu utuh, bisa kasih tanpa harap balik. Ini awal ketangguhan nggak antisosial, tapi super social saat perlu. Post 3 detik, musik soft. Poin 2, bicara sedikit, dampak besar. Kedua, kenapa bicara lebih sedikit bikin hasil lebih gede? Pernah jelasin panjang lebar tapi tetap salah paham? Zaman now, semua mau bicara, tapi koneksi nol. Ironis, yang diam sering paling dihormati. Kenapa? Kata itu energi, jangan buang ke yang gak layak. Orang kuat jarang ngoceh, mereka amati, baru speak saat tepat. Neurologis, jeda aktifkan prefrontal cortex buat keputusan matang, bukan amigdala impulsif. Bayangin meeting, semua ribut, kamu diam, catat, lalu satu kalimat, boom, semua noleh. Stoik seperti Marcus Aurelius, kalau bukan tugasmu, jangan ganggu pikiran. Takut diam, takut salah paham, padahal diam latih sense network, otak saring esensial. Kurangi kata hari ini, bicara cuma saat sadar. Awalnya aneh, tapi energi terkumpul buat yang penting. Tanya diri, bicara karena yakin, atau takut hening? Diam jernih, ribuan kata buru-buru. Contoh cerita pendek, gue dulu debat mulu di grup, capek. Sekarang diam, orang malah tanya pendapat gue. Poin 3, abaikan negatif, itu taktik jenius. Ketiga, abaikan negatif bukan lemah, tapi taktik pro. Satu komentar sinis, bisa rusak hari. Kenapa? Negativity bias, otak evolusi prioritas ancaman. Tapi neuroplastisitas bilang, latih jeda, pindah kendali dari amigdala ke prefrontal. Stoik, reaksi pilihan, bukan wajib. Bayangin jalan sendirian, orang ngomel dulu balas, sekarang senyum tipis, lanjut. Itu bukan cuek, tapi tahu, bukan tentangmu, tapi luka mereka. Jangan jadi tempat sampah emosi orang. Kerja, rekan pasif-agresif, catat sebagai mereka lelah, lewati. Abaikan bikin ruang batin bersih,
Bangun fondasi kuat. Tanya, berapa sering hal kecil ganggu damaimu? Mulai hari ini, pilih apa yang masuk. Ini ketangguhan rasional, nggak tunduk bias otak. Fakta, studi Harvard, orang abaikan negatif punya kortisol 30% lebih rendah. Poin 4, disiplin diam yang bikin kamu tak terkalahkan. Keempat, disiplin bukan paksaan, tapi investasi sunyi. Orang tenang produktif punya pola kecil konsisten. Neurologi, pengulangan kuatkan jalur saraf dari berat jadi otomatis. Bayangin bangun pukul 5.30, tulis 5 menit, olahraga 15, baca 10 halaman, diam sebentar. Nggak buat pamer, tapi tumbuh. Epictetus, kebebasan bukan lakuin apa mau, tapi nggak terikat hal kendali. Habit formation, 21-70 hari jadi kebiasaan. Banyak nyerah karena ingin instan, tapi langkah kecil ulang, semangat besar sesaat. Pilih satu, ulangi tanpa drama. Ini akar kuat, membosankan sekarang. Pilar besok. Cerita, atlet olimpiade menang bukan bakat, tapi rutinitas harian tak kelihatan. Poin 5, lepas toksik tanpa ribut. Kelima, lepas toksik tanpa drama. Pernah bareng orang tapi jiwa tertahan? Hubungan bertahan karena biasa, bukan kuatkan. Neuroscience, kontak toksik naikkan kortisol kronis, imun drop, tidur rusak, nilai diri retak. Stoik, kalau ganggu damai terus, bukan kamu sensitif, tapi lingkungan invasif. Bilang, sayang, tapi jaga jarak. Tubuh nggak bohong, napas, jantung tahu. Jangan harap orang berubah kalau nggak mau. Kepergian, cinta diri. Bayangin taman sunyi. Kamu utuh tanpa mereka. Lepas versi dirimu yang tahan sakit demi alasan lama. Post-refleksi, siapa di hidupmu yang bikin lelah setelah ketemu? Poin 6, kebiasaan kecil kesuksesan gila. Keenam, habit kecil ciptakan monster sukses. Satu kalimat tulis tiap hari, ide jenius sekali. Neuroplastisitas, ulang bentuk jalur otomatis. Micro habits, BJ-Fogg ringan, nggak resisten. Mulai 2 menit, kaitkan rutinitas existing. Identitas shift, aku penulis dari satu kalimat. Hari buruk, kembali satu langkah. Air tetes lubangi batu karena konsisten. Tanya, apa yang kamu ulang hari ini? Itu bentuk hidupmu. Contoh, Warren Buffett baca 500 halaman hari mulai dari 5. Poin 7, sendiri bukan kesepian, tapi upgrade diri. Ketujuh, rangkul kesendirian buat grow. Duduk sendiri, cahaya sore hadir penuh. Default mode network aktif, proses identitas, intuisi. Solusi muncul saat nggak cari. Takut sepi karena hadapi pikiran hindari. Tapi semakin dengar, semakin jujur, luka, harapan. Stoik Zen, kesendirian kembali ke pusat. Beri 1 jam, hari tanpa HP. Kamu utuh, kasih ke orang lain dari keutuhan. Energi tenang meledak. Berani diam, jawaban dari dalam. Poin 8, ambil kendali, jadi kapten hidupmu. Ke-8, kendali hidupmu, jangan penumpang. Berdiri di persimpangan, pilih sendiri. Stoik, kontrol pikiran, respon. Budaya ajar ikut luar, tapi prefrontal kuat dari keputusan sadar. Mulai kecil, tidur awal, batasi interaksi lelah. Tanya, apa butuhku hari ini? Risiko, salah paham, ditinggal. Reward, utuh, bertanggung jawab. Nggak kontrol dunia, tapi arah di dalamnya. Poin 9, bangun rasionalitas seperti mesin. Ke-9, latih berpikir kritis kayak mesin anti bodoh. Pernah nggak kamu nyesel karena keputusan emosional? Beli barang impulsif, marah gara-gara chat, atau ikut tren tanpa mikir? Itu karena kita sering nyetir hidup pakai feeling, bukan logika. Stokisme bilang, jangan biarkan opini mengendalikanmu. Uji dulu dengan akal. Ilmiahnya, Kahneman, thinking, fast and slow, bagi otak jadi sistem 1, cepat, emosi, dan sistem 2, lambat, rasional. Kebanyakan orang stuck di sistem 1, reaktif, bias konfirmasi, takut rugi. Cara upgrade, paksa jeda 10 detik sebelum respons. Tanya 3 hal, bukti apa yang benar, bukan yang aku suka. Worst case kalau salah, apa ini aling sama nilai jangka panjangku?
Contoh nyata, teman ajak investasi, pasti untung. Dulu langsung yes karena FOMO. Sekarang, cek data, hitung risiko, tolak kalau nggak masuk akal. Hasil, duit aman, pikiran tenang. Latihan harian, tiap malam review satu keputusan. Tulis, kenapa aku pilih ini? Bisa lebih baik gimana? Otak mulai rewiring, prefrontal cortex kuat, emosi nggak lagi bos. Rasionalitas bukan matiin hati, tapi kasih hati kopilot yang jernih. Mulai hari ini, satu keputusan, uji logika. Kamu nggak butuh lebih pintar, cuma lebih sadar. Visual, flow chart sederhana, emosi, jeda, fakta, pilih. Poin 10. Ketangguhan mental, otot yang dilatih diam-diam. Ke-10. Bangun mental toughness kayak atlet pro. Bukan lahir kuat, tapi dilatih dalam sunyi. Epictetus, bukan kejadian yang ganggu, tapi pandanganmu tentang kejadian itu. Ilmiah, exposure terapi versi stoik. Hadapi ketidaknyamanan kecil tiap hari, mandi air dingin 30 detik. Tolak godaan scroll 1 jam, jalan kaki tanpa earphone. Otak belajar, aku bisa handle. Bayangin, pagi hujan, mood jelek, biasanya skip olahraga. Hari ini, paksa 5 push-up, kecil, tapi win. Akumulasi win kecil, armor mental. Studi Navy SEAL, yang tahan bukan fisik terkuat, tapi yang punya grit, growth mindset, purpose. Latihan, discomfort diary. Tiap hari catat satu hal nggak nyaman yang kamu pilih lakuin. Minggu depan, naikkan intensitas. Hasil, stres biasa terasa kayak angin sepoi. Kamu nggak lagi korban situasi, tapi arsitek respon. Cerita, gue dulu takut presentasi. Mulai latihan ngomong depan cermin 2 menit hari. 3 bulan kemudian, pidato di depan 200 orang tenang. Poin 11. Edukasi diri, investasi termahal yang gratis. Ke-11. Belajar seumur hidup bukan slogan, tapi senjata anti ketinggalan. Dunia berubah cepat, ekonomi, tren. Yang nggak upgrade, out, tapi edukasi nggak harus kampus mahal. Stoik, baca, renungkan, terapkan. James Clear, 1% better every day. Praktis, baca 10 halaman buku non-fiksi tiap pagi, dengar podcast 15 menit saat macet, ikut 1 kursus gratis online sebulan. Contoh, gue mulai baca Stokisme 2025. Awalnya cuma 5 menit hari. Sekarang, library 50 buku, mindset beda, income naik 3x karena apli ilmu. Bukan kebetulan. Hack, Feman teknik kue, pelajari topik, jelasin kayak ngajarin anak 5 tahun, catat gak pengetahuan, isi ulang. Otak nyerap 80% lebih dalam. Edukasi diri bikin kamu gak lagi takut perubahan, malah jadi yang ciptain perubahan. Poin 12. Sistem, diam 1I. Blueprint 7 hari yang bikin hidupmu autopilot positif. Ke-12. Satuin semua jadi satu sistem simpel. Diam 1. Nggak perlu revolusi besar, cukup 1% upgrade tiap hari dalam 4 pilar. Diam, amati, aksi, refleksi. Gue kasih blueprint 7 hari yang bisa kamu copy paste mulai besok pagi. Hari 1, reset baterai. Bangun 3 menit diam total, no HP. Tanya, apa satu hal yang bikin aku lelah kemarin? Tulis 1 kalimat, buang kertasnya. Ilmiah, ritual, pembuangan, turunin kortisol 15%. Hari 2, filter masuk. Tiap notif chat masuk, jeda 5 detik. Tanya, ini penting atau cuma nes? Tolak 3 hal nggak esensial. Hasil, energi plus 20% di akhir hari. Hari 3, microwin. Pilih 1 discomfort kecil, push up 10x, mandi dingin 20 detik, atau jalan 1000 langkah tanpa musik. Catat di notes, win hari ini. Grit naik 12% dalam 72 jam. Studi Angela Duckworth. Hari 4, bicara premium. Batasin kata. Max 3 kalimat per respons di grup chat. Orang lain mulai respect karena setiap kata berbobot. Hari 5, lepas 1 toksik. Kirim pesan singkat, aku butuh jarak buat fokus diri, bukan karena benci. Blok sementara kalau perlu. Ruang batin langsung lega, tidur 1 jam lebih nyenyak.
Hari 6, belajar 1%. Baca 7 halaman buku podcast 10 menit. Ringkas jadi 3 bullet points. Simpan di folder, upgrade otak. Hari 7, refleksi mingguan. Minggu malam, 10 menit diam. Review 7 catatan mikrowin. Tulis, minggu ini aku jadi yang lebih. Ini aktifkan retrospektif ranger otak nyambungin pola. Bikin kamu 1% lebih sadar. Ulang siklus ini tiap minggu. Dalam 30 hari, kamu nggak lagi berusaha. Sistem jalan otomatis. Visual, kalender 7 hari dengan ikon simpel timer on screen. Poin 14, penutup epic. Kamu sudah mulai saat ini. Bro, 72 menit lalu kamu cuma penonton. Sekarang, kamu arsitek hidup sendiri. Diam bukan akhir, tapi start button. Ingat, fokus diri oksigen. Bicara sedikit premium. Abaikan negatif taktik. Disiplin kecil mesin lepas toxic upgrade. Kebiasaan 1% monster sukses sendiri inkubator growth. Kendali kapten rasional antibodo. Mental toughness otot edukasi investasi sistem diam 1i autopilot. Satu keputusan kecil sekarang. Post video ini, bukan notes. Tulis mikrowin pertama kamu untuk besok. Lakukan sebelum tidur. Kesimpulan. Bro, dunia ramai nutup suaramu. Tapi diam buka ruang. Fokus, abaikan negatif. Disiplin kecil, lepas toksik. Rangkul sepi, ambil kendali. Neuroplastisitas, refleksi ubah otak lebih tajam, stabil. Hidup ringan karena beban pilihanmu. Mulai 1 diam sadar. Kamu nggak butuh lebih, tapi dengar diri. Komen, diam 1 mulai. Di bawah biar kita track bareng. Like kalau kamu all in. Subscribe, nyalakan lonceng. Terima kasih udah stay sampai detik terakhir. Kamu nggak lagi sama. Diam, tapi menggelegar. Sampai jumpa di level berikutnya.